Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan menyoroti berita yang bersumber dari penjelasan Menkeu Perbuaya terkait dengan realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2026. Banyak media memberitakan dalam berbagai aspek. Jadi dalam satu kesempatan Purbaya di depan rapat DPR ini menjadi bahan berita dari berbagai sudut pandang dan masing-masing media menggarisbawahi. Saya pilih yang relatif lengkap memberitakan yaitu dari Bloomberg Technos. Judulnya Purbaya .2 defisit Maret 2026 tembus 240 triliun. 0,93% dari PDB. Ditayangkan pada 6 April 2026 jam 12.24 siang. Ini ada gambar Pak Purbaya dalam capturean dari YouTube-nya Kemenkeu. Tapi bukan pada saat berita ini ya, bukan pada saat menjadi sumber berita ini, tapi pada satu kesempatan dalam siaran pers APBN kita. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sampai Maret 2026, berarti sampai 31 Maret ya, maksudnya selama 3 bulan, mencapai 240,1 triliun. Atau 0,93% terhadap produk domestik bruto. Ini penting ya, PDB-nya adalah asumsi atau perhitungan pemerintah yang bersifat asumsi ya, karena PDB belum diketahui yang baru berjalan 3 bulan ya, sedangkan defisitnya sudah. Nah, angka defisit ini lebih besar dibandingkan realisasi pada periode yang sama, jadi sama-sama 3 bulan tahun lalu yang 99,8 triliun. Tahun 0 waktu itu 0,41% terhadap PDB. Nah, sementara sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan batas defisit ini mencapai 2,68%. Nah, dikutip pernyataan langsung Pak Purbaya dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI, ketika ada defisit, masyarakat jangan kaget. Kan memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan merata sepanjang tahun, kan harusnya di triwulan 1 2026 lebih besar dibandingkan tahun lalu defisitnya, kata Purbaya. Itu argumennya beliau. Memang APBN kita kan didesain defisit ya, dari dulu sudah begitu. Jadi nggak usah kaget kalau 3 bulan defisit. Nah, kenapa bulan ini lebih besar dari tahun ini lebih besar dari tahun lalu? Karena tahun 2026 ini Purbaya mempercepat belanja meratakan. Jadi nggak hanya rame di 2 triwulan terakhir atau triwulan terakhir. Kira-kira begitu argumennya Pak Purbaya. Nah, dikutip lagi nih, defisit itu suatu normal, tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini. Nah, itu argumennya Pak Purbaya. Nah, berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit ini berasal dari belanja total 815 triliun. Tumbuh 31,4%. Jadi melonjak ya dibandingkan 3 bulan yang sama tahun lalu yang hanya 620,3 triliun. Sementara penerimaan negara hanya terrealisasi 574,9 triliun dengan mayoritas disumbang oleh pajak 462,7 triliun atau tumbuh 14,3% dari Maret tahun lalu yang 404,7 triliun. Nah, sejalan dengan itu, jadi saya ulangi ya, ini defisitnya melebar dibandingkan tahun lalu karena sebetulnya pendapatan naik menurut informasi Pak Purbaya, Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, tumbuh 14 tumbuh, tetapi belanjanya tumbuhnya lebih pesat. Kenapa begitu? Karena menurut keterangan Purbaya memang didesain di tahun 2020 ini belanjanya lebih merata tiap bulan. Nah, sampai 3 bulan ini. Begitu alasannya. Tapi saya bisa kasih komentar ya, bahwa penyumbang belanja yang melonjak itu adalah MBG. Karena di tahun lalu selama 3 bulan,
MBG itu baru mulai hanya 1, 2, 3 triliun kalau saya kira. Kalau tahun ini meskipun tidak diinformasikan di rapat ini, karena kita bisa lihat dari informasi yang selama 2 bulan kemarin sudah 40-an triliun, maka 3 bulan ini mesti 60. Jadi kalau 815 kurang 60, jadi kenaikannya tidak 31,4% sebetulnya, tapi 21%-an. Nah, itu juga lebih tinggi dari biasanya, tapi bukan pelonjakan. Jadi diratakan setiap tahun itu, maksudnya sepanjang tahun lebih dipercepat, saya kira itu berlebihan juga keterangan itu. Selain itu juga kita bisa melihat yang banyak bayarnya apa? Bayar bunga ya. Bayar bunga itu bukan karena diratakan sepanjang tahun ya. Memang kewajibannya kalau tanggalnya jatuh tempo bunga ya harus bayar. Ya, ini yang saya selalu kritik dari Pak Purbaya ya. Kalau memberikan penjelasan narasi itu ya kira-kiralah begitu. Jangan membanggakan sesuatu yang sebetulnya wajar saja. Bukan buruk, tapi ya wajar. Nggak usah ngeles lah. Ini memang defisitnya paling besar kok. Kira-kira gitu ya. Pendapatan dan yang disebut-sebut ini pajak naiknya 14,3% misalnya. Jangan lupa semua pertumbuhan itu low base. Efek bisa terjadi karena tahun lalu turunnya terlalu tajam. Naik tahun ini tak kemudian seolah tajam juga karena setelah ibarat orang naik tangga, ketika tahun sebelumnya itu turun 2 tangga, tahun ini naik 4 tangga dari 2, naiknya kan 2. Perbandingannya dengan tahun-tahun yang lalu nggak apple to apple sebenarnya tahun sebelumnya ya. Ya tidak buruk, tapi nggak usah didramatisir seolah-olah ada prestasi juga sampai dengan Maret ini dalam hal pendapatan. Nggak, biasa aja ya. Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran negara sudah terrealisasi 257,4 triliun, tumbuh 1,9%. Ini juga menarik. Pembiayaan anggaran itu komponen terbesarnya namanya pembiayaan utang. Cari utang. Kalau tumbuhnya landai, ini lebih landai dibandingkan tahun-tahun lalu. Itu artinya bisa saja positif, pemerintah menahan diri untuk tidak mencari utang. Tapi bisa dibaca terbalik juga, cari utang, tapi dapatnya baru segitu. Nah, ini sesuatu yang bisa didiskusikan. Nah, lalu dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit 95,8 triliun. Ini untuk membuktikan bahwa bayar bunganya meningkat ya. Karena keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja atau defisit, tapi di belanjanya tidak termasuk membayar bunga. Dan 95,8 triliun ini 3 bulan loh, sudah melampaui rencana setahun yang hanya di 80-an triliun defisit rencananya. Artinya di sini kinerjanya buruk dalam hal keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer merupakan kondisi yang dijelaskan. Total pendapatan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Nah, berarti ini dijelasin ini, kalau total pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang, keseimbangan primer itu positif. Kalau sebaliknya negatif, nah ini terjadi negatif. Ini berarti total pendapatan negara lebih kecil bila dibanding selain bunga utang. Ini sebetulnya penjelasannya adalah seperti paragraf belakang. Keseimbangan primer surplus berarti utang lama tak perlu dibayar dengan penarikan utang baru. Di dalam istilah sehari-hari, pemerintah tak gali lubang untuk tutup lubang. Ini masih nggak presisi ini jurnalisnya. Kalau namanya utang baru, utang lama ditutupi utang baru itu defisit ya. Kalau defisit itu udah pasti kan karena pendapatan tidak mencapai belanja, maka bayar cicilan utang kan pakai utang baru. Kalau keseimbangan primer itu negatif, itu artinya tidak hanya cicilan atau pembayaran pokok, tapi juga bunganya dibayar dengan utang baru. Itu namanya keseimbangan primer negatif. Biasanya kalau berjalan 3 bulan, keseimbangan primer itu masih positif. Mengapa? Karena di tahun-tahun yang lampau, itu 3 bulan itu pemerintah belanjanya belum ngegas. Itu sama dengan argumennya Purbaya. Tetapi kalau saya tambahin, ngegasnya di 2020, salah satunya adalah karena MBG. Jadi kita bisa membayangkan dari belanja itu MBG bisa mencapai sekitar 8% dari total belanja loh. Wah, jangan, padahal MBG hanya satu program. Ini contoh,
Kemudian bayar bunganya juga lumayan kan, karena memang jatuh tempo di 2026 ini untuk bunga itu banyak di Januari sampai Maret ya, terutama bulan Maret ini. Nah sementara di sisi lain tadi pembiayaan anggaran berutangnya tidak ada rincian dalam, karena ini belum APBN kita ya, baru laporan umum ke DPR. Nanti kita nunggu APBN kita kan akan lebih rinci. Tetapi implisit di situ bayar bunganya itu gede, terus berutangnya itu tidak maksimal. Ya kalau karena dia hati-hati tidak berutang itu soal lain, tapi kita bisa ngecek lagi di lelang-lelang itu seperti apa. Itu kan artinya pemerintah pengen dapat utang dengan melelang SBN. Lalu ada yang disebut dengan bid cover to ratio, artinya ketika melelang yang masuk berapa, yang dimenangkan berapa. Nah sekarang bid cover to ratio itu di lelang-lelang terakhir itu rendah-rendah ya, 1,2, 1,3 untuk setiap serinya. Itu artinya apa? Ya berapa orang yang masuk nawar ya diutangi pemerintah, yang masuk tidak antusias, tidak sebanyak misalnya 2,3 atau 3% bid cover rasionya. Nah, ya memang saya juga harus mengakui ya, wajar lah kalau Pak Purbaya, Kementerian Keuangan mencoba menjelaskan berbagai data dengan persuasif dan optimis. Saya setuju saja karena pemerintah nggak boleh memberikan berita-berita yang membuat orang makin pesimis. Tetapi ketika dia tanda petik di bluffing, didramatisir seolah-olah ini kerjanya kinclong, pendapatan luar biasa dicapainya, belanja kenapa banyak ya karena memang direncanakan seperti itu, defisit mengapa karena memang didesain begitu, itu kan penjelasan-penjelasan yang berlebihan. Siapapun yang melototi angka APBN bulan per bulan pelaksanaannya, ekonominya dalam hal ini, itu tahu bahwa itu adalah penjelasan optimistik yang berlebihan. Kondisinya tidak sebaik yang dijelaskan. Memang belum tampak APBN bermasalah, tapi tidak sebaik tahun-tahun. Dengan 2020 lebih baik, tapi dibandingkan 23, 24 itu jauh. Artinya ini belum pulih dalam hal fiskal. Dan jangan lupa, baru sebulan kita memperoleh dampak dari perang Iran. Bagaimana kalau perang masih berlangsung, maka realisasi April, Mei itu bisa akan lebih buruk dari 3 bulan ini. Mudah-mudahan keadaannya membaik, dan yang lebih penting, saya sangat menyarankan, merekomendasikan pemerintah berkomunikasilah dengan bijak gitu. Tentu tidak seperti saya yang selalu mengkritik ya, yang bagian pesimisnya karena itu tugas saya. Tetapi jangan juga membuat data-data itu terbaca seolah-olah adalah petanda baik semuanya. Itu namanya ingin melihat apa yang ingin dilihat, mengatakan apa yang ingin dikatakan, bukan menyampaikan kepada publik dengan bijak tentang kondisi yang terkini dan yang sebenarnya dialami oleh APBN.